Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Indra di sini ya untuk Win Project dan jadi beta. Saya mau sharing saya mau bikin ini sekarang nih. Mau bikin tempat sampah ya, solusi sampah itulah. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang buang sampah sembarangan gitu di mana aja, sampah organik, sampah anorganik itu di mana-mana aja, mereka asal buang-buang itu aja. Jadi saya mau berbagi ini aja bagaimana saya mengatasi sampah-sampah itu ya, sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah anorganik sih mungkin lebih mudah, itu kan bisa kita bakar. Tapi kalau yang organik ini kan biasanya jadi bikin bau gitu ya. Supaya tidak terlalu bau, jadi kita coba meminimalisir bagaimana cara pembuangannya itu. Jadi yang kita perlukan sih nggak banyak, cuman ini aja. Jadi saya tunjukin apa aja sih yang diperlukan gitu untuk pembuangan sampah organiknya ini. Satu waktu insya Allah saya buatkan juga metodenya untuk sampah-sampah yang ini ya, sama yang organik yang mudah dibakar gitu. Kalau misalkan sampah organik ini kan biasanya memang agak susah sih itu ya, cara pembuangannya itu. Jadi kita lanjut aja, kita langsung bagaimana cara saya mengolah sampah itu ya, mengolah sampah organik dan anorganik. Kalau anorganik ya seperti saya bilang tadi, yang tinggal kita bakar aja. Cuman ada beberapa metode pembakaran itu, ada yang pakai drum, ada yang pakai bakar langsung aja, ada yang pakai tong sampah yang dibuat dari bata atau jadi sampah anorganik lebih gampang. Oke, kita lanjut aja yuk. Nah, jadi ini yang kita perlukan ya ember gitu ya. Ukurannya sih bebas, terserah ya. Kalau saya sih ukuran berapa liter ini, 20 literan kayaknya, 20 liter. Itu sudah ada tutup. Nah, gitu. Nanti kita lubangin satu lubang aja, supaya keluar ini gas-gas. Akan suka ini kalau fermentasi itu suka ada gas-gas ya, ada gas metan dan lain-lain ya. Jadi saya lubangin aja satu lah di sini. Kemudian ini kita lubangin juga, potong. Nah, ini potong ini. Di sini boleh, bebas lah, terserah di mana aja. Jadi saya lubangin di sini aja. Nih. Yuk. Jangan lupa ngopi, brother. Kalau nanti pada saat ditanam tuh jadi injek itu juga kalau buat, jadi tidak membahayakan ada orang lewat situ ya. Yuk, jadi kita langsung tanam ya di sini. Yang punya lahan sempit juga, saya juga kan nggak luas sih lahan, jadi cukup lah. Nah, nanti saya mau tanam di sini. Untuk embernya tambahin lagi ya, bolong-bolong ya di bawahnya tuh, supaya penyerapannya lebih banyak ya, ruang-ruang untuk penyerapan. Nah, jadi cuman cukup segini aja ya dari permukaan tanah untuk penanaman itu.
Jadi jangan terlalu pendek juga, nanti kalau hujan dia cepat penuh juga sama air hujan. Jadi usahakan lebih tinggi dari permukaan tanah. Ya 5-10 cm lah cukup. Baru kita ini kasih lagi tanah di kanan di kirinya ya. Nah teman-teman, jadi ini kondisinya ya yang sudah saya tanam ini. Kenapa saya kasih air dulu, supaya tanah di kanan kirinya itu yang penyangganya itu dia supaya lebih padat dulu. Kalau misalnya dirasa padat, tinggal kurang padat diinjak-injak lagi aja. Jadi kalau saya kasih air aja dulu. Nah saya kira ini bisa dipakai untuk solusi permasalahan sampah ya, sampah rumah tangga terutama gitu. Kalau misalkan dirasa ini kapasitasnya kurang, jadi kan kadang-kadang di rumah kan berbeda-beda tuh masalah pembuangan sampahnya, organik anorganiknya itu. Jadi tinggal ditambah aja kapasitasnya, maksudnya apakah ditambah satu lagi atau ditanam yang lebih besar embernya ini ya. Ember ini kan cuma berapa, 20-30 liter tuh, 20-30 liter. Kalau misalnya dirasa kurang, bisa dipakai yang berapa, 500 liter atau 250 liter. Tinggal nanti masalah ini aja, masalah pada saat penanamannya itu, ditanamnya itu. Kalau saya coba yang ini dulu karena saya rasa tidak terlalu banyak limbah rumah tangga organik di rumah saya ya. Ini mungkin bisa diaplikasikan juga di perumahan-perumahan yang perumahan. Jadi kan bisa ditanam di pinggir rumah, di samping rumah, atau bisa di belakang rumah yang ada ruang-ruang tidak terpakai gitu. Jadi ini kan memakan space-nya tidak terlalu banyak, dan lagi kita tidak merugikan orang lain karena kita buang sampah sembarangan. Banyak kejadian sih kalau di rumah ada oknum yang asal buang sampah aja, ada tanah kosong lempar, nggak peduli gitu itu tanah siapa, itu kan dipikir itu tanah orang ya. Nggak seperti itu sih pemikirannya. Kalau kita buang sampah kan juga ya nggak enak aja lah. Kalau secara agama kan kita sedang menanam dosa gitu, lempar itu kan tanah orang juga, bukan tanah kita juga, bisa kena polisi orang juga. Ya oke lah, saya kira ini bisa lah untuk saling berbagi pengalaman aja. Karena ada beberapa yang saya concern banget mengenai limbah-limbah ini, limbah rumah tangga atau limbah-limbah yang lainnya gitu ya. Nah jadi teman-teman semua biasakan di rumah ya, kalau di tempat saya biasanya dipisahkan nih. Jadi antara sampah-sampah yang anorganik nih, kayak plastik gitu, botol-botol kayak bikin bekas madu tuh, ini saya pisahkan tempatnya. Ini dengan sampah yang organik dia. Ini ada nasi yang sisa, kemudian sayur-sayuran. Jadi semua yang organik saya pisahkan. Jadi pada saat kita buang ke tempat yang tadi saya bikin itu, jadi lebih mudah. Nah, kalau ini kan insya Allah tidak menimbulkan bau nih kalau sampah-sampah anorganik ini, karena ini kan proses proses itu penghancurannya dia lebih lama. Nanti mungkin bisa kita kumpulkan atau kita kasih kepada yang membutuhkan. Itu kan suka ada cari-cari botol-botol bekas, bisa kita kumpulkan atau bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain nih. Nah ayo kita coba buang ke tempat yang kita buat. Nah sudah, biarkan aja, nanti dia fermentasi sendiri, nanti hancur sendiri. Jadi insya Allah tidak terlalu bau nih, karena pembuangannya sedikit. Tapi tidak kita tutup juga, karena kita tutup nanti ada fermentasi, dia ada gas-gasnya, gas beracun, kemudian gas metan yang bisa meledak gitu. Makanya tetap kita buang, karena ini kan fermentasi juga tidak terlalu banyak ya. Kecuali di teman-teman limbah rumah tangganya lebih besar gitu, lebih banyak. Jadi ini tinggal diperbesar lagi aja. Oke sip, begitu ya. Simpel kan? Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga sehat selalu, tetap bersama Indra untuk PIM Project dan Zade Beta. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.